Weekend ini emang ada Derby Klassiker dan Man City Arsenal. Tapi kita harus lihat apa yang rame di tengah pekan ini. Julian Nagelsmann udah mulai tren positif bersama timnas Jerman. Tapi ada satu pemain yang jadi sorotan. Timnas Inggris udah mulai mengandalkan Kobbie Mainoo. Padahal namanya Mainoo, tapi ternyata main, yes. Mantap. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Namanya juga Dex Leniza ya kan. Kobbie Mainoo tadinya Mainoo. Tadinya main 0-0, ternyata main 2 sama dan yes kata dia. Yes. Selamat datang Rossi Vinsa dan juga Reza Pradita. Ros, apa kabar Ros? Baik, itu enak ya kerjanya ya. Ngelempar jokes dong udah terus nggak ada nih. Kemana nih dia, kenapa? Kursi masih muat loh padahal. Lega banget padahal ya. Betul. Reza nih habis tour ya. Habis Dia habis tour. volley di Jogja seminggu, lanjut ke Hanoi dia. Tim Rafli dong itu. Rapli, Satya ya kan, pada ada semua tuh. Alvino pakai helm. Oh iya, Itu kalau di Vietnam gitu helmnya ya? kayaknya sih. Tidak berbahaya. Labib juga Labib ya. Oh iya Labib juga. Labib Datang terakhir. sama Rafael Struijk. Gue kira jadi kiper ketiga deh. Wah. Oh iya, gantiin 2 kiper yang cedera ya. Iya. Apa kabar Za? Sehat dong. Tidur cukup? Enggak Nah, cukup. itu udah pasti. Dan midweek kemarin pasti untuk menemani sahur ya. Biasanya kan ada ini ya. Kalau gue selalu biasa kalau musim sahur tuh Champions League. Women's Champions League itu di Dazen Football gitu kan. Tapi kemarin juga timnas main, bisa dibilang kita udah bahas juga kemarin tuh menjelang midweek. Tapi yang bisa dibahas juga adalah hasil-hasil dari negara yang sebenarnya banyaknya friendly ya. Banyak friendly, bener. Kan kalau Asia kan kualifikasi, kalau Eropa tuh emang friendly ya. Karena tinggal playoff Euro qualifier. Yang mana Iya. akan terjadi? Udah beres kan? Yang lolos Ukraina, Oh udah ya? Georgia sama satu lagi Wales ya? Ukraine, Ukraine, Georgia, Georgia, sama apa iya. satu lagi ya? Yang penalti lawan Wales tuh? lupa gue. Siapa Dex? Nah, ini lagi, sambil dicari lah. sambil Pokoknya dicari. penalti lah lawan Iya. Wales tuh. Oh iya Georgia bisa lolos ya. Willy Sagnol pelatihnya. Aduh gue lupa lagi. Siapa? Backnya Bayern Munchen Willy Sagnol. Enggak, pelatih siapa? Pelatih Georgia. Oh, Polandia Poland. itu maksudnya. Iya. Gue liat tweet tahun soalnya kan. Kvara lolos tapi Erling Haaland, Odegaard dan Oscar Bob nggak lolos. Iya. Iya kan? Itu karena Norwegia bahkan nggak masuk playoff ya. Iya, karena Georgia itu dari PET UEFA Nations League C. Oh iya. Jadi kasta ketiga, emang dia paling bagus saingannya sama Yunani gitu doang. Iya. Jadi emang ada jalur banyak ya, selain dari kualifikasi yang beneran, ada juga dari jalur Nations League gitu. Betul. Tapi yang mencuri perhatian ya, terutama perhatian gua karena cetak gol di detik ke-7. Walaupun ada yang lebih cepat lagi ternyata dari golnya Florian Wirtz. Itu golnya yang lebih cepat kemarin siapa ya? Baumgartner Austria. Iya Austria. Yang itu ngebantai gak sih? itu ngebantai 6-1 Iya ngebantai Turki. Kalhanoglu doang itu ya. Nah si Jerman ini berhasil meraih tren positif di bawah Nagelsmann dan diragukan gak kompetitif karena dia kan tuan rumah jadi lolos langsung gitu. Nah tapi kalau lu lihat Za dari timnas Jerman ini nih, selain jersinya yang bagus banget menurut gua dan mungkin gua akan beli jersey putih itu, gimana penampilan Nagelsmann dan pemilihan squad itu deh? Kalau pemilihan squad sih gue puas banget ya, karena pemilihan squad ini tuh benar-benar fair, di mana dia memilih tidak berdasarkan kedekatan, Iya. tapi dengan performa mereka masing-masing di klub gitu. Itu yang membuat banyak banget nama debutan yang dipanggil. Dari Stuttgart tuh bahkan ada 4 ya, ini mungkin yang terbanyak setelah berapa lama. Ada Ini jersey away ya? Iya, Yang ini away. dikritik ya? Yang dikritik katanya kurang timnas Jerman lah. Iya. Tapi emang bagus banget sih ini juga. Iya benar. Soalnya biasa Modern Jerman ya? kan home-nya putih. Biasa Jerman home-nya Hitam. Tapi hitam nggak boleh sama FIFA kan? Katanya. Boleh ya? Boleh. Boleh kan? Boleh tapi boleh. Brazil udah pakai itu. Dibahas lagi. Oke, lanjut. Lanjut ya, tadi gue bilang pemilihannya emang fair karena berdasarkan performa di klub. Bahkan Stuttgart yang memang sana di peringkat ketiga Bundesliga, banyak banget pemain yang dipanggil. Ada Maxi Mittelstadt, Iya. Waldemar Anton, Chris Führich juga dipanggil, Dennis Undav. Terus ada nama-nama yang mungkin kalau nggak ngikutin Bundesliga nih nggak akan tahu, kayak yang di Iya. kelas Beste di Heidenheim. Terus juga banyak nama yang sebenarnya biasanya dipanggilin nggak dipanggil. Kalau Leroy Sané memang akumulasi kartu 3 match nggak bisa main. Terus Serge Gnabry emang baru balik dari cedera. Tapi Leon Goretzka, Nico Slotterbeck,
terus Niklas Süle yang fit nih nggak dipanggil karena memang performanya jelek di klub dan pada akhirnya dengan manggil pemain yang performanya lagi bagus, emang penampilannya kemarin sih bagus banget sih, ini terbaik sejak kapan ya? Sejak Konfederasi 2016, 2017 kali ya. Spieltag udah lama nih ya nggak merasakan Jerman yang lagi bagus formnya nih. Tapi gitu. menurut gue ada hubungannya juga cuma sama gaya mainnya si Nagelsmann di Jerman kan, verticality-nya kan kelihatan ya. Mainnya lebih vertikal lah, cepat, dan itu gue ngeliat kayak nyambung sama gaya mainnya Stuttgart di Bundesliga gitu. Kalau lo lihat gaya mainnya Stuttgart di Bundesliga itu ya pass and move sebenarnya. Jadi pergerakan tanpa bolanya, terus niat mereka untuk progresi bola itu persis kayak timnas Jerman gitu. Jadi ngambil 4 pemainnya Stuttgart ke dalam di Mannschaft gitu, menurut gua nggak terlalu mengejutkan sebenarnya gitu. Iya iya. Kalau kata Dex di skrip nih, Andre and the Backbone. Terserah. Tadi coba lihat fotonya Nagelsmann. Wih, this is German. Wih. Kayak ini ya, fast freeze. This is Germany. Ya. Gimana tapi 2 kali starter yang sama lawan Prancis sama Belanda, Ros, lu melihat ini apakah memang ada gambaran utama dari starting 11 mereka nanti buat Euro? Kalau misalkan gambaran ini starting 11 sampai di Piala Eropa mungkin belum ya, tapi karena kan friendly, jarang loh. Biasanya friendly kan beda-beda kan. Justru menurut gue friendly itu kesempatan buat ngetes pemain-pemain yang lagi bagus di liga gitu atau lagi perform di klubnya gitu ya. Gue masukin lo nih, gue pengen lihat lo masih bisa mentranslate performa lo di klub ke tim nasional apa enggak gitu, dan habis itu ntar gue pandang lagi, gue lihat lagi gitu kan, bisa konsisten apa enggak, terus ntar baru masuk ke timnas apa enggak gitu. Sekalipun sama. Maksudnya pertanyaan orang tuh oke, pakai komposisinya mirip lah. Anggaplah pakai 20 pemain ini, tapi kalau starter plek-plekan sama, nah ini menarik sebenarnya. Sebenarnya kalau starter plek-plekan sama friendly kan, loh. Ya kalau menurut gue kan sebenarnya kayak gue pengen nyoba sesuatu ya, mumpung lagi friendly ini gue pengen nyoba sesuatu gitu. Jadi terlepas apakah starternya sama apa enggak gitu, itu intinya gitu loh menurut gue, Jer. Gue pengen nyoba 2 game ini back to back main gitu bisa konsisten apa enggak, itu yang menurut gue dilakuin sama Nagelsmann gitu. Nah kalau melihat apakah ini bakal jadi starter Jerman di Piala Eropa, menurut gue masih agak terlalu jauh ya. Kan kita masih di Maret nih, 3 bulan lah ya, ada sekitar 3 bulan, dan gue pikir kalau misalkan dia manggil pemainnya berdasarkan merit gitu ya, berdasarkan siapa yang lagi bagus, konsisten segala macam, berarti komposisinya masih mungkin buat berubah gitu. Iya. Gimana Reza, lu ngelihat pertanyaan gue yang tadi? Karena kan bisa dibilang sekitar berapa, 3 bulan lagi paling ya? Iya, 3 bulan Juni mulai. Iya, nggak nyampe 3 bulan bahkan kayaknya ya. Juni pertengahan kan ya? Iya. Ya kan berarti kan ya sekitar 2,5 bulan lah gitu. Jadi udah mendekati juga, yang mana starternya juga dicoba sama gitu. Apakah ini nama-nama atau wajah-wajah yang nanti akan kita lihat di starting 11 sebenarnya most likely, atau sebenarnya masih ada yang kayaknya dia aman, yang ini enggak gitu menurut lo? Kalau menurut gue sih starting line up pasti di bawah semua kalau buat Euro ya. Pasti di bawah ya, di bawah. Iya, dan ya. kenapa kemudian dengan line up yang sama? Karena memang ini kesempatan yang paling tepat. Karena lawannya adalah Perancis dan juga Belanda, yang mana emang tim-tim kuat di Eropa gitu kan. Jadi ini ajang di mana Nagelsmann coba masukin idenya dia, dan apakah bisa berhasil atau enggak. Jadi ini kesempatan terakhir gitu, dan ternyata bisa berjalan dengan tepat dan nggak ada alasan sebenarnya buat kemudian diubah lagi. Idenya pasti tetap sama. Mungkin personelnya yang bakal bisa sedikit beda ya. Ada beberapa posisi yang menurut gue masih bisa saja berubah. Kalau 3 di depan, Wirtz, Musiala sama Havertz menurut gue bakal jadi andalan lah, nggak mungkin bakal digeser karena idenya itu kan Wirtz, Musiala main di half space, kemudian Havertz main jadi false nine, bisa narik pemain bertahan keluar dari kotak penalti gitu kan. Jadi idenya itu nggak ada pemain yang mungkin bisa menjalankan itu. Tapi Gundogan menurut gue masih bisa agak geser, belum pasti ya. Bisa juga agak mundur. Robert Andries nih antara dia atau Pascal Gross mungkin yang main. Bisa. Maxim Mittelstadt mungkin antara dia atau David Raum, sama mungkin center back. Rudiger menurut gue pasti jadi starter, tapi satu lagi antara kalau dia bisa terus konsisten sama Leverkusen, atau mungkin nama baru yang kemarin belum dipanggil kayak Nico Slotterbeck, Niklas Süle atau Mats Hummels. Tapi sisanya sih menurut gue udah pasti, dan Nagelsmann pun setelah pertandingan kemarin lawan Belanda bilang kalau bahkan 23 pemain ini nggak akan banyak berubah. Kalaupun ada perubahan mungkin 1 atau 2. Kalau gue mikir sih Goretzka sama Leroy Sané dan Gnabry mungkin 3 pemain yang mungkin nanti bisa dimasukkan. Tapi sisanya kalau nggak cedera mungkin tetap sama sih. Oke. Tapi Goretzka aman ya? Terlepas dari performanya dia tuh sering banget dikritik sama di Bayern gitu. Kalau menurut gue karena tidak ada pilihan sih.
sistem Nagelsmann ini 4-2-3-1 membutuhkan gelandang yang bisa memproteksi Toni Kroos kan. Oke. Dan itu nggak banyak sebenarnya Iya, pilihannya iya, di timnas Jerman sekarang. Karena Joshua Kimmich juga pindah ke bek kanan, Bek kanan, akhirnya iya. pilihannya antara Robert Andrich, Pascal Gross sama Leon Goretzka mungkin. Tapi 3 tuh sebenarnya opsinya lumayan sih ya, Iya. daripada cuma 1 apa 2 gitu sebenarnya ya. Iya, bisa disesuaikan sama lawannya juga gitu kan. Karena Pascal Gross juga terbiasa di Brighton yang mainnya nggak pakai defense kan. Jadi bener-bener cuma gitu doang. Sedangkan kan kalau Jerman pasti ada sistem yang agak beda. Nah, ini yang menarik juga dari proses golnya Jerman yang cepet banget Iya. di lawan Prancis yang cukup mengagetkan. Ternyata mereka pakai set play gitu ya. Ya gue liat di tweetnya siapa ya? Spieltag atau Gerhan atau siapa? Oh, Nuha malah ya. Oh, malah Nuha. Ya, ini mengomentari dari ruang taktik bahwa ini set play-nya terinspirasi dari set play-nya American football. Gimana Ros, lu ngeliat, kan lu sempat beberapa kali mengajari gue sedikit American football American juga. football. Karena gue gak ngerti sama Iya, sekali. lu kalau punya gelandang kayak Toni Kroos, kayak Paul Pogba gitu ya, yang long pass-nya itu mantap lah pokoknya gitu. Lu bisa kayak punya seorang quarterback di lini tengah gitu kan. Kalau Iya. misalkan lu di main American football kan, lu quarterback itu kan lu nerima bola gitu ya ketika offense, terus lu nyari pass route-nya kemana nih. Entah itu pakai pass atau pakai run gitu kan segala macam. Nah, itu yang tadi golnya si timnas Jerman itu menurut gua mirip kayak ini, kayak apa namanya? Shotgun, kayak shotgun di mana ketika lu habis bola dilepas pas lagi hak gitu ya. Terus kemudian para pelarinya tuh wide receiver-nya pada maju semua dan tinggal ngelihat nih si quarterback-nya gue mau ngarahin bola ini ke siapa gitu. Nah, timnas Jerman itu tadi kalau lo lihat sequence yang menarik adalah pergerakan tanpa bola sama delay run-nya si Florian Wirtz sebenarnya kalau menurut gue. Jadi itu kan ada 3 tuh yang lari buat jadi sasaran dari long pass-nya si Toni Kroos gitu. Cuman 3-3-nya itu tidak berlari secara sejajar gitu. Yang 2 lari duluan sementara Florian Wirtz larinya agak belakangan tuh ngedelay. Dan lo bisa lihat pemain yang kemudian ada di sisi kiri itu geraknya ke tengah gitu. Nah, Florian Wirtz itu geraknya baru ketika pemain yang di kiri udah ke tengah dia baru gerak ke depan gitu. Dan itu dia nerima bola dengan ruang yang sangat terbuka lebar banget gitu, dan itu enak buat nembak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau kaitannya juga sama American football itu kayak ini, kayak semacam route larinya seorang wide receiver gitu loh. Jadi kan kalau misalkan di American football itu ada run. Jadi kalau misalkan lu main Madden gitu di PS gitu. Itu lu bisa ngeliat taktik atau playbooknya tim-tim American football. Kalau misalkan wide receiver ini sama wide receiver yang satunya larinya kemana tuh gitu. Ada yang larinya lurus dulu terus kemudian nusuk, ada yang kemudian dari tengah terus ngelebar segala macam gitu. Nah, itu menurut gue persis tuh larinya 3 orang itu beda-beda gitu karena saling ngebuka ruang dan kapan gue harus masuk ke dalam ruang tersebut gitu. Iya, ini kalau gol dari kick off ini gue yang di memori gue tuh Hakan Syukur ya. Syukur. 2002 lagi udah lama banget tapi kayak cepet banget tuh zerut langsung maju gitu. Kalau dari tadi depan ya, kalau geser kita ke tengah nih, kan yang bikin rame juga adalah kembalinya Toni Kroos juga untuk di timnas Jerman gitu. Apakah lu merasa ini adalah sosok yang menjadi pelengkap missing link yang terjadi untuk timnas Jerman selama ini? Terakhir itu kan Toni Kroos Euro 2020 ya, yang kalah lawan Inggris. Dan setelah itu memang ada penurunan di eranya Hansi Flick. Karena sebelum Euro 2020 itu gue inget fans Jerman itu sangat antusias karena hasil sebelum Euro tuh bagus banget. Tapi ternyata di Euro Jerman lolos sebagai peringkat ketiga terbaik kalau nggak salah. Yang grupnya sama Hungaria waktu itu. Terus di 16 besar kalah sama Inggris, dan setelah Toni Kroos pergi tuh di internasional waktu itu akhirnya performanya memang turun. Jadi emang nggak ada sosok yang bisa menggantikan. Karena kalau plak ketiplek juga nggak ada lah di lini tengahnya Jerman gitu. Termasuk Kimmich yang sempat terus dicoba di posisi nomor 8. 2018 juga sebenarnya kan dia ini kan, dia menyelamatkan waktu lawan Swedia, tapi kalah sama Korea. Iya benar. Iya kan? Jadi emang kalau menurut gue masih butuh, dan gue terkejut sih sebenarnya dengan bagaimana menit bermain Kroos di Real Madrid musim ini. Yang perpanjangan padahal kan cuma setahun gitu kan. Ternyata masih banyak main, lebih banyak daripada Luka Modric. Terus di timnas kemarin pas kembali 2 kali match jadi man of the match. Dua-duanya dengan performa yang menurut gue stabil banget. Jadi emang benar-benar dibutuhin sih. Cuman masalahnya itu yang tadi sempat gue bilang, harus ada yang memproteksi Toni Kroos. Yang benar-benar tipenya jadi destroyer di situ cuma Robert Andrich. Itu yang mau jadi tukang jagalnya lah. Dia tabrak sana sini dan akhirnya ngelindungin pemain lain. Ini udah lama banget Jerman nggak punya gelandang bertahan kayak gini, dan
sebenarnya Robert Andrich pun di Leverkusen musim ini tuh nggak benar-benar inti karena tengahnya itu Granit Xhaka sama Ezequiel Palacios. Nah, gue takutnya Andrich nggak banyak main sampai akhir musim dan Jerman nggak punya opsi selain dia gitu. Tapi menurut gue ini menarik ya. Jadi kan kita udah ngebahas soal quarterback kan. Iya. Di American football sendiri emang quarterback tuh butuh proteksi. Iya benar. Kalau misalkan line offense-nya di depan dia itu jelek gitu ya, gampang ditembus sama line defense lawannya gitu ya. Itu kan berarti kan quarterback-nya nggak aman gitu kan. Wow, jebol line-nya terus kemudian dia di-sack gitu kan, di-tackle segala macam, bolanya nggak bisa dioper gitu. Jadi emang analogi bahwa Toni Kroos adalah quarterback timnas Jerman ini menarik banget gitu loh. Karena satu tadi itu dia butuh proteksi karena quarterback kan juga di American football butuh proteksi gitu ya. Yang kedua menurut gua adalah mungkin kita agak lupa dulu ketika Toni Kroos baru-baru muncul di Bayern Munchen, dia punya julukan sharpshooter ya kan. Penembak jitu kan. Itu kan karena dia sebenarnya ketika dia passing gitu dia ngerti timingnya kapan ini bola sampai sama rekan gua gitu kan. Dan dia gua menurut gua satu-satunya di timnas Jerman yang bisa ngasih operan progresif dari kedalaman sebenarnya itu. Jadi kenapa kemudian Toni Kroos sulit banget untuk digantikan termasuk sama Joshua Kimmich gitu kan. Main jadi nomor 8 menurut gua kan tipenya beda ya antara Kimmich sama Toni Kroos, jadi itu sebenarnya. Dan kenapa juga Kroos menit bermainnya lebih banyak dari Luka Modric di Real Madrid ya karena kan kalau lo lihat lini depannya Real Madrid lo punya Bellingham, punya Vinicius gitu, punya Rodrigo. Tipikal pemain-pemain yang mobile gitu kan, bisa gerak, saling ngisi ruang. Dan untuk bisa menghidupkan pemain-pemain ini lu butuh seorang yaitu tadi penembak jitu, quarterback yang bisa ngasih operan progresif dari kedalaman gitu. Iya, karena Toni Kroos memang tidak tergantikan seperti sepatunya. Wah. Yang gak diganti juga ya. Luar biasa. Ini gue mikirin dari tadi loh. Sebelum Rosiklar ngomong. Tapi kita geser ke belakang. Nah ini sebenarnya gue kan jujur ya emang karena ini ya akses gitu ya. Gue jarang nonton Bundesliga bahkan dari musim kemarin bahkan gitu. Pas 2 musim lalu juga. Terus gue tuh lihat timnas Jermannya aja. Nah, gue lihat sosok David Raum nih. Sebenarnya sebelum mulai World Cup, yang membuat gue ngelihat David Raum itu Wex, ya alias pasangannya, cakep David Raum. gue kayaknya waktu gue nanya ke lu ke Gerhan ya, ini siapa nih? Gerhan kayaknya, siapa nih? Wex siapa nih? Gitu. Kan ada banyak tuh. Kan kalau misalnya Wex-nya gak Havertz siapa tuh gue sering lihat gitu kan. Kan suka ada. Nah terus ternyata di World Cup juga mainnya gue sih suka ya ngelihat dia main ya, maksudnya dari sisi kiri gitu dia juga bisa progress the ball gitu, karena gue suka tuh back-backnya dia, Di Marco, Fabio Contro, gue suka yang gitu-gitu. Nah ternyata dia sekarang mulai tergantikan sama Maximilian Mittelstadt, yang mana lu sempat bilang juga tuh kalau nggak salah waktu sempat lu diundang di sini juga lu udah nyebut nama ini. Nah ini apakah Mittelstadt jadi solusi baru di LB-nya Jerman? Sebenarnya Mittelstadt menawarkan hal-hal yang agak berbeda ya dibandingkan dengan David Raum. Emang kemarin golin dari skema corner kick juga tuh. Jadi 2 gol lawan Belanda skema corner kick. Tapi yang ditawarkan oleh Mittelstadt lebih dari itu. Jadi kalau kita bahas David Raumnya dulu nih. Raum ini adalah seorang pemain dengan crossing terbaik di Jerman. Kalau sampai sekarang. Secara statistik tuh sejak dia di Hoffenheim ya, dia jadi pemain yang paling banyak crossingnya lah. Kalau di Inggris mungkin kayak Trippier gitu lah, tapi versi kaki kiri gitu. Nah yang ditawarkan sama Maxi Mittelstadt ini lebih dari itu. Bagaimana dia bergerak di half space untuk kemudian dia support seorang winger, bagaimana dia melakukan pergerakan untuk overlap Wirtz gitu. Ini sesuatu yang menurut gua nggak ditawarkan sama si David Raum, karena dia hanya dari pinggir dia mengirimkan umpan ke David Raum. Kalau Mittelstadt ini bisa di pinggir, bisa di half space, bisa masuk lakukan link up. Nah akhirnya dia lebih masuk gitu dengan skemanya Nagelsmann, karena dengan di kiri ada Mittelstadt, di kanan ada Kimmich, kan ini gayanya lumayan mirip kalau main di fullback gitu, dan bisa jadi inverting dua-duanya. Iya benar. juga. Dan akhirnya dia dipilih untuk saat ini, menurut gua keputusan yang tepat sih. Menariknya emang Mittelstadt nih nggak ada yang nyangka sebenarnya bisa sejauh ini, karena tahun lalu itu direkrut cuman 500.000 euro kalau nggak salah dari Hertha Berlin yang degradasi. Jadi pengaruh karena di klubnya? Di klubnya. Jadi Sistemnya sama kayak kata Bang Rossi tadi, emang Jerman sekarang tuh perpaduan antara Sebastian Hoeneß dan Stuttgart serta Leverkusen dan Alonso menurut gua. Emang gitu dari menarik sistem ya. cara bermain. Iya. Jadi kalau lo perhatiin peringkat 1 sama peringkat 3 itu si Xabi Alonso sama di Stuttgart siapa pelatihnya gue lupa. Hoeneß. Hoeneß ya.
Itu kan Hoeneß diincar juga ya sama pelatih-pelatih sama tim-tim gede di Eropa juga belakangan, termasuk Liverpool tuh masuk bursa dia. Jadi gua ngelihatnya kayak mereka tuh dynamicnya itu ada di sisi sayap sama di half space sebenarnya. Kalau misal kalau lihat Leverkusen gitu kan, Florian Wirtz itu kan bukan main di sayap. Dia main 2 di belakang penyerang kan si Xabi Alonso. Jadi dua-duanya itu bisa masuk ke half space gitu. Nah, kadang-kadang mereka bisa ngelebar tapi kemudian sayapnya bisa underlap gitu loh. Nah, pemain-pemain yang bisa underlap itu yang kayak Mittelstadt itu yang kemudian bakal jadi valuable banget buat Jerman gitu menurut gua gitu. Dan lu cuman kalau menurut gua kalau misalkan punya sayap-sayap yang dinamis kayak gitu ya emang tengahnya tuh harus punya staying power yang oke sebenarnya. Makanya kemudian tadi Toni Kroos harus bisa main di situ sama yang bisa memproteksi dia gitu. Iya. Ini sebenarnya menarik ya untuk Bundesliga juga. Kalau tadi yang kita ngomong timnas Jerman sekarang adalah perpaduan Stuttgart dan Leverkusen. Iya. Bukan Bayern dan Dortmund. Bukan. Gitu kan. Yang mana juga ini kalau dilihat dari line up-nya yang pemain Bayern tuh cuma Musiala berarti ya? Sama Iya. Kimi. Oh ya sama Kimi main kanan ya. Dan itu kan dua-duanya pemain-pemain yang bisa main di sayap tapi terus kemudian atau enggak menusuk masuk kan sebenarnya main di Nggak, half maksud gue space. 2 dari 11 ini kan iya. hal yang jarang kita lihat gitu ya. Betul. Jadi memang ada pemerataan bisa dibilang Betul. gitu juga dan ada apa ya gue bilang dari Nagelsmann juga dia melihat yang lagi works gitu di klub juga Stuttgart dan Leverkusen gitu karena menawarkan sesuatu yang menjadi pembeda, menawarkan lebih juga kalau tadi bahasanya Reza gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Jerman yang mengarah ke tren positif, sudah tren positif mengarah ke perbaikan terus begitu ya. Tapi ada kasus foto Rudiger. Nah, nih coba kita lihat. Nah, ini apakah ini akan berpengaruh ke penampilan mereka? Kalau menurut gue berpengaruh enggak ya. Rudiger udah dibelain sama federasinya kan. Iya benar. Jadi sebenarnya itu foto sebenarnya harmless menurut gua ya kan. Sebenarnya. Lu sebagai muslim menunjuk jari satu itu tauhid kan. Allah itu satu mungkin kan kayak gitu. Cuman yang bikin mempermasalahkan foto itu adalah jurnalis namanya Julian Reichelt ya kalau nggak salah namanya itu. Dia bilang itu Islamis salute gitu, dikaitin sama ISIS kalau tidak salah gitu sama dia. Itu yang dia bikin polemik. Nah, mau nggak mau karena itu kan adalah sebuah tudingan negatif, Rudiger sama Federasi Jerman kemudian membantah dan akhirnya mereka mengkritik ya. Si Julian Reichelt itu mereka mengkritik bilang bahwa itu nggak ada maksud apa-apa, itu emang gue sebagai muslim cuman menunjuk jari tauhid gitu doang gitu. Nah, si Julian Reichelt udah dikritik balik sama Federasi Sepak Bola Jerman sama Rudiger. Dia malah makin kencang, dia bilang ini represi terhadap pers segala macam gitu. Karena kalau lo tahu jari kayak begitu tuh emang Islami salut sama simbolnya ISIS, dia bilang kayak gitu. Gue bilang kok jurnalis sebegitu tendensiusnya gitu. Karena kalau menurut gue ketika lo menyentuh sebuah isu yang sensitif, ini gue kacamata gue sebagai jurnalis ya, lo nggak bisa ngelihat dari satu sisi doang, lo harus bisa seenggaknya sebelum lo melemparkan tudingan, lo harus bisa mengonfirmasi itu dulu sebenarnya. Itu yang tidak dilakukan sama si Julian Reichelt itu. Ketika dia dibalas kritik dia malah defensif soalnya gitu. Dan background checknya berarti kan juga nggak jalan gitu. Nggak jalan background checknya ya. Rudiger itu kan nggak punya kemudian background di mana dia dekat dengan orang-orang yang dituduhkan gitu kan. Terus kalau kita tarik keturunannya pun Sierra Leone. Itu maksudnya agak jauh gitu kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan hal-hal tersebut sih menurut gue. Jadi seenggaknya DV udah ngasih statement kalau dia mendukung Rudiger dan itu udah cukup sih sebenarnya. Iya, palingnya dukung federasi ya bisa membuat ini suasananya tetap kondusif gitu karena kan jangan sampai terpengaruh gitu dan gue rasa temannya juga. Gue tuh diajarin sama pelintiran ini juga mantan ya mama nggak boleh melintir satu. Yang gue diajarin lain adalah lu nggak boleh jahat. Lu jadi jurnalis tuh nggak boleh jahat. Sekalipun lu mungkin nggak suka dan lu mengkritik keras, tapi cuman ketika lu mengkritik tuh niatnya adalah ya udah mengkritik gitu loh. Harus ada observasi objektifnya, bukan karena lu nggak suka gitu loh. Nah menurut gua si Julian Reichelt itu udah menjurus nggak suka gitu. Karena kritis banget. boleh, tapi kalau udah nggak suka gitu ya udah kebencian subjektif tuh banget boleh. tuh, subjektif banget jadinya gitu kan. Padahal kan Rudiger nih lucu ya, Rudiger. Gernya Jerman. Paling tidak cara larinya Atau iya, cara larinya paling nggak lucu kan waktu ngejar lawan kalau kalah lari. Ya. Tapi ini kita ngebahas Jerman selain karena timnasnya bagus, karena juga ada Der Klassiker. Makanya nih Spieltag nih perwakilannya dari Reza di sini ngebahas Bayern lawan Dortmund yang akan terjadi di Minggu ya? Sabtu malam. Sabtu malam. Tapi di saat Leverkusen berjaya dan
mungkin banyak yang udah mulai menghitung beberapa kemenangan lagi nih menuju juara gitu. Apakah Del Clasico masih relevan menurut lo? Kalau kita bicara relevan atau enggak, menurut gue tetap relevan ya, karena gue sering bilang gitu di Spiltak, persaingannya Bayern dan Dortmund ini salah satu rivalitas modern terbaik lah untuk secara permainan dan cerita di luar lapangan gitu. Jadi relevan, tapi memang ini untuk yang pertama kali setelah sekian musim gitu ya. Pertemuan ini sebenarnya tidak akan menentukan untuk title race gitu. Jadi ini yang buat akhirnya secara gengsi mungkin agak berkurang. Cuman beruntungnya adalah Bayern dan Dortmund ini performanya naik di saat yang tepat gitu. Jadi kalau kita lihat Bayern mengalahkan Lazio, terus dalam beberapa laga terakhir sempat ngebantai Bochum juga. Dortmund ngalahin PSV di Champions League, terus beberapa laga berturut-turut menang. Ini artinya memang secara performa lagi bagus dan secara permainan mungkin akan menarik jadinya. Iya. Dan yang juga jadi pertanyaan kan sebenarnya posisi Joshua Kimmich kayaknya kan di timnas bek kanan gitu. Apakah ini bisa berpengaruh juga nih? Dan ada isu Kimmich dan Alphonso Davies dilepas sih musim ini. Alphonso Davies diincar sama Madrid ya soalnya. Katanya udah ada kesepakatan personal ya? Iya. Wah. Dia ngumpulin wonderkid tuh Madrid. Isinya kayak gitu semua. Cuman kalau Kimmich itu dalam beberapa laga terakhir memang udah main di bek kanan di Bayern Munchen ya. Jadi memang gue tuh dulu salah satu orang yang benar-benar batu. Gue merasa Kimmich ini akan terbuang sia-sia kalau main di bek kanan. Gue sangat yakin dulu kalau main dengan kreativitas seperti Kimmich harusnya emang di sentral lapangan gitu. Tapi dalam 2 musim terakhir gue ngelihat akhirnya duetnya sama Goretzka ini nggak jalan. Bang. Akhirnya wah kayaknya lebih cocok bek kanan nih. Dan ternyata memang dalam beberapa pekan terakhir terbukti di Bayern, di timnas Jerman, Kimmich main di bek kanan. Akhirnya mungkin dia jadi banyak beban yang hilang ya. Iya. Akhirnya mainnya lebih simple gitu dan ternyata berjalan dengan baik gitu di Bayern. Justru sekarang di Bayern itu tengahnya Pavlovic yang masih muda banget. Iya. Jadi mantan ball-boynya itu ya? Iya mantan ball-boynya benar. Nah, maksudnya pelatih Bayern dan juga Jerman sebelumnya mungkin kayak lu, Za. Tapi masa sih dia mainnya bek kanan sih gitu. Ini the next Philipp Lahm lo ini. Ini Philipp Lahm. Tapi cerita Philipp Lahm itu salah satu yang menarik juga gitu. Lu nggak bakal kan Pep Guardiola main 4-1-4-1 kan itu sebenarnya ketika dia nggak ngelihat ada pemain yang bisa disiplin positioning di tengah, ya udah Philipp Lahm aja deh gue masukin ke ke sentral. Terus kemudian Javi Martinez malah jadi back. Jadi beda ya. Gitu kan. Ini kan jadi hybrid center back gitu kan si Javi Martinez. Terus kemudian gue sebenarnya ngelihat kalau misalkan perdebatan seorang back kanan masuk ke dalam sentral gitu ya, atau yang macam kayak inverting fullback gitu ya kayak Trent Alexander-Arnold, akan orang-orang bilang udah jadi kalau misalkan dia kayak gitu udah jadiin gelandang sekalian aja gitu. Tapi menurut gue itu malah kemudian mematikan ruang dia gitu. Lu nggak ketika dia punya kemampuan berkreasi, dia bisa berkreasi dari pinggir, bisa berkreasi dari tengah juga gitu. Tinggal lu bagaimana pemosisian tim ketika fase-fase tertentu lah gitu, katakanlah kayak gitu. Kalau misalkan lu ditaruh di tengah terus, ya udah ketahuan dong gampang gitu loh, misalnya pusat kreasinya di Trent Alexander-Arnold atau di Kimmich gitu, ya udah gua marking aja, bisa aja kan kayak gitu sebenarnya lawan nebak. Tapi ketika kemudian posisinya dia agak membingungkan, kadang bisa di kanan ke sayap gitu overlap, terus kemudian ke tengah segala macam, ya itu kan bakal lebih sulit untuk memarking dia sebenarnya gitu, dan kreasi dia jadi lebih bebas gitu karena posisinya lebih luas gitu. Iya, dan selain itu juga ada kabar De Ligt yang awalnya terbuang sekarang bilangnya mau bertahan, mungkin karena Eric Dyer ya, nggak tahu juga. Dan juga sebenarnya yang lebih hangat ya diomongin adalah Max Eberl itu mengincar Xabi Alonso dengan alternatifnya De Zerbi. Nah, Alonso dan De Zerbi untuk Bayern Munchen. Alonso kita udah pernah bahas ya, jadi mungkin nggak usah terlalu panjang. Cuman sekali lagi idealnya buat Bayern Munchen adalah Xabi Alonso karena dia tahu kultur klub. Dia adalah seorang legenda klub, artinya dia dapat respect, tapi dia juga menawarkan banyak hal lah di lapangan. Yang menarik sih sebenarnya De Zerbi ya, gue masih belum lihat De Zerbi sebagai sosok yang tepat untuk klub besar gitu. Karena setelah musim pertama yang bagus banget bersama dengan Brighton, kita lihat musim keduanya ini agak goyang gitu dengan batunya dia lagi-lagi untuk terus menjalankan sepak bola yang atraktif. Ternyata banyak lubang yang sudah dilihat oleh lawan-lawannya. Jadi menurut gue sih pilihannya tetap untuk Xabi Alonso dan De Zerbi menurut gue mungkin agak sulit ya. Bahkan butuh waktu yang lama bahkan kalau bisa dia nanti datang ke Bayern Munchen. Nah itu Ros yang bikin kita bingung kan,
gimana cara proses berpikir di kepala Max Eberl sampai opsinya selain Xabi itu De Zerbi. Itu Kan dua ada banyak pelatih berbeda Ya sebenarnya. exactly, makanya. Dua pelatih Maksudnya kecuali berbeda. ya plan A nih Xabi, terus cari yang agak mirip lah atau KW-nya atau yang lebih Iya. available. Terus De Zerbi. Kalau misalkan Gue juga kaget bacanya gitu. Kalau misalkan nggak Xabi Alonso Hones gitu katakanlah itu masih make sense Iya. gitu Ini kan. De Zerbi Mungkin beda kalau Honest banget. takut dikira orang dalam kalau datang. Iya. Tapi De Zerbi tetap aja ini hal yang gitu maksud gue. Iya, kalau menurut gue sebenarnya gue juga cukup heran ketika tadi disebut bursanya dua pelatih itu karena menurut gue yang paling make sense itu ya Xabi Alonso. Kenapa? Karena kalau lo ngelihat pelatih-pelatih top gitu ya di liga-liga top sekarang, mereka meskipun filosofinya atau game modelnya saklek gitu ya, tapi mereka punya keterbukaan gitu. Jurgen Klopp punya keterbukaan, Arteta sama Pep Guardiola juga gitu kan. Xabi Alonso menurut gue fleksibilitas itu dia juga punya gitu. Nah, meskipun game modelnya adalah gua main vertical direct, tapi kan kadang-kadang dia juga bisa ngubah ada tweaknya gitu. Gue nggak bisa lewat tengah nih karena kan mereka kuat di tengah, ya udah gue lewat sayap aja gitu loh, kayak gitu maksud gue. Jadi tanpa mengubah filosofi dia masih bisa fleksibel gitu. Nah kalau lo lihat De Zerbi kemarin tuh ada yang nge-tweet soal omongannya dia soal filosofi permainannya itu. Di situ kalau nggak salah dia bilang adalah gue tidak bisa melihat bagaimana caranya menguasai atau mengontrol pertandingan tapi harus main direct gitu, karena menurut gue main operan-operan pendek itu tapi harus bisa vertikal itu sulit dilakukan, dia bilang kayak gitu. Nah terus ada yang ngebantah, Pep Guardiola itu kontrolnya sekarang tidak harus operan-operan pendek gitu, kadang-kadang dia kontrol pertandingan via umpan ke depan langsung juga bisa gitu, karena ya itu tadi kayak gue bilang Pep Guardiola sekarang punya keterbukaan, playbooknya dia tuh udah beragam segala macam. Nah dengan ngelihat tendensi kayak begitu sebenarnya jadi gue ngelihat lebih cocok Bayern itu sama Xabi Alonso, karena gue takutnya ketika kemudian nanti dia milih De Zerbi jadi pelatih ada sesuatu yang berulang ketika kayak mereka nge-hire Thomas Tuchel gitu. Thomas Tuchel kan ngotot mainnya transition gitu kan, tapi ketika nggak jalan ya udah gue nggak punya cara lain segala macam. Nah De Zerbi takutnya seperti itu juga gitu. Nah kalau kita geser ke lawannya yaitu Dortmund, ini Terzic juga dikritik Za. Katanya kurang menyerang nih cara mainnya gitu. Setuju gak lo? Kalau gue sih ngeliat Terzic ini bukan kurang menyerang ya, tapi dia kurang tahu apa yang dia miliki. Ya, jadi kan pelatih yang bagus itu kan bukan pelatih yang main atraktif atau bukan pelatih yang timnya cetak gol banyak, tapi pelatih yang tahu apa yang dia miliki, kekurangan dan kelebihannya apa, analisis SWOT-nya jalan tuh, dan akhirnya dia menjalankan taktiknya berdasarkan itu. Nah Terzic enggak, dia punya pemain yang sangat eksplosif di diri Donyol Malen, Adeyemi, Moukoko, Füllkrug di depan, Julian Brandt, Marco Reus. Ini kalau disebutin panjang dah listnya di lini depannya doang. Tapi dia memilih untuk bermain tidak terbuka gitu, tidak progresif. Dia mainnya kalau gue lihat sih dalam beberapa fase pertandingan ya dia merasa inferior dengan lawan yang dihadapi. Jadi dia reaktif ya harus jatuhnya ya. Iya reaktif tapi cenderung pasif kalau Terzic tuh. Bahkan ketika menghadapi PSV gitu udah unggul 1-0 itu benar-benar dalam banget Dortmund defense. Itu kalau Luke de Jong bisa cetak gol atau finishingnya PSV lebih bagus mungkin Dortmund akan kalah di situ. Tapi ini kritik yang terus berulang menurut gua, di mana Terzic mungkin kalau lawannya Bochum, lawannya Darmstadt, dia bakal main dengan nyerang dan benar-benar menunjukkan jati dirinya Dortmund. Tapi ketika lawan tim-tim kayak Leverkusen, kayak Bayern, terus di Eropa mungkin lawan City, lawan Madrid gitu, dia bakal inferior. Dan ketika dia sudah merasa inferior, akhirnya kualitas terbaik para pemain ini nggak keluar. Ini yang sering gue lihat karena di Liga Champions tuh sering banget Dortmund unggul cepet, tapi setelah itu main defensif. Akhirnya ada back blunder di belakang, terus kalah. Jadi ini situasi yang terus berulang. Dan kalau kita lihat boardnya Dortmund sebenarnya dalam beberapa kesempatan ya ini sudah menyiapkan penggantinya. Termasuk di bench sendiri sekarang sebenarnya sudah ada asisten baru sejak Januari. Ada Nuri Sahin yang terakhir melatih di Antalyaspor dan juga Lars Bender. Sven Bender. Sven Bender. Sekalipun ya maksudnya nyawanya di Champions juga masih berjalan gitu ya. Tapi tetap udah disiapin pelatih baru karena itu kayaknya kalau darurat sih. Jadi kalau butuh pelatih sampai akhir musim tuh sebenarnya udah disiapin dari Januari. Itu sebenarnya karena dia insecure sama sistem sama pemain bertahannya apa enggak sih? Kemudian dia memilih untuk enggak full ofensif. Nah gitu. itu juga nggak masuk akal Bang Rossi. Karena kalau kita lihat pemain belakangnya nggak ada yang bisa bertahan. Ya kan? Kalau kita lihat Nico Slotterbeck nih sempat gue bilang ini
Bellingham-nya back gitu. Jadi generasi Terlalu eksplosif gitu maksudnya. Terlalu eksplosif untuk ukuran Iya, center back iya, gitu. iya, Jadi iya. Nico Slaughterbeck kita tahu Jajang kalau, Mulyana gitu kali ya kalau di Indonesia ya. bisa cetak gol gitu. dia terlalu ofensif untuk seorang back tengah gitu sebenarnya. Mas Hummels kita tahu Iya. salah satu ball progressor terbaik. Terus ada Niklas Süle yang badannya gede-gede gitu, kalau dribble juga jago Iya, gitu kan. Jadi jago, betul. menurut gua pendekatan yang akhirnya membuat Dortmund terpaksa bertahan ini nggak cocok. Iya, Karena iya. harusnya mereka lebih banyak nyerang karena kalau mereka sekalinya bertahan kebobolannya gampang gitu. Sebenarnya kalau Karena pemainnya, Iya, pemain enggak. yang dimiliki. Maksud gue ini Brighton Enggak. juga dong. Kalau menurut gue bener berarti bener persoalannya adalah di taktiknya Edin Terzic gitu. Karena menurut gue kalau misalkan lu punya pemain-pemain yang bisa ball carrying oke gitu ya. Sebenarnya lu bisa naikin garis pertahanan gitu. Jadi bikin lawan tuh suffocated gitu loh, Iya, kayak iya. tercekik gitu. Karena mereka beneran kalau misalkan apa namanya depan sama tengah gua nggak bisa progresi bola, gua oper ke belakang, back gua nih tiba-tiba bisa giring bola, terus kemudian lawan bingung. Lah ini kalau dia yang maju, gua harus marking siapa gitu kan segala macam itu kemudian bisa menimbulkan kebingungan. Nah, taktik kayak gitu sebenarnya cocok dengan skuad yang dimiliki Dortmund. Kalau misalkan lu memilih untuk bertahan, lu namanya mengundang lawan untuk kemudian dapat menciptakan banyak peluang segala macam gitu dan itu biasanya tim-tim yang membiarkan dirinya sendiri bertahan itu kemudian prone untuk bikin blunder gitu loh. Jadi menurut gua ya persoalannya di sistemnya si Terzic sendiri gitu. Iya, jadi kalau tadi kita menebak-nebak cara Max Eber berpikir gitu ya. Mungkin kalau kita mau nebak list yang dimiliki oleh Dortmund untuk pelatih jaga-jaga kayaknya De Zerbi deh. Mungkin ini kita Tapi nggak butuh bertahan nih, udah pelatihnya yang cocok Dortmund justru lebih Masih bisa? jauh berpikirnya. aja. Ngincernya Nagelsmann deh. Wow. Gila itu. Berat. Tapi Nagelsmann nggak mau sih. Iya kan, maksudnya timnas Jerman sama Dortmund kan, ya come on. Ya kalau yang rame di akhir pekan ini ya di nanti pertandingannya bukan cuma dari Bundesliga tapi juga dari Premier League. Tapi sebelum itu kita mau bahas timnasnya dulu ya, timnas Inggris. Ini sedikit aja sih. Kalau kita ngelihat kemarin tuh Ivan Toney atau Oli Watkins, Ross. Gue sih jawaban gue udah clear karena di FPL gue juga jadi andalan gitu. Perlu Oli Watkins ya? Iyalah, udah Kalau jelas. kalau gue Ivan Toney. Wow. Ivan Toney. Kenapa tuh? Based on how gimana cara mainnya dia sebenarnya Ivan Toney itu. Cara main justru bukan Watkins kalau dari cara main. Kalau gue lebih seneng Ivan Toney sebenarnya, kenapa lebih tuh? eksplosif Ivan Toney. Dan kalau misalkan lu butuh number 9 yang dynamic gitu ya, yang katakanlah bisa gantian sama Harry Kane, tuh gue lebih seneng Ivan Toney sih. Apa kalau gitu. Watkins kurang dinamis? Menurut lu Enggak secara sih, dinamik, cuman kan mungkin pergerakannya juga di Villa. dynamic iya, cuman eksplosivitas lebih eksplosif Ivan Toney kalau menurut gue ya. Dan gue seneng cara gimana Ivan Toney tuh kadang-kadang nerima bolanya tuh nggak harus dari dalam kotak penalti, tapi kadang-kadang di luar box gitu kan, terus kemudian giring shoot dari luar kotak penalti, lu bisa dapat opsi yang lebih gitu untuk seorang striker yang lebih agresif. Gitu. Gimana kalau lu? Harry Kane. Wah, itu pasti. Ini kan kita nyari cadangannya Harry Kane, ya kan? Sebenarnya Ya, kemarin jangan lupa Harry akhirnya- Kane ini ya di Piala Dunia. Gue kemarin lihat cuplikan kan orang bilang wah Harry Kane tuh nge-carry Inggris gitu. Tapi di momen-momen tertentu seperti lawan Kroasia tuh yang kalau what if ada video what Yeah. if banyak tuh. Salah satunya what if kalau Harry Kane golin Kroasia, what if kalau Harry Kane nggak melambung penalti Iya, lawan penaltinya lawan Prancis Prancis. gitu. Jadi ternyata dia juga pemain yang menentukan kegagalan Inggris. Kalau gue menurut gue jangan yang terlalu mirip justru ya sama Harry Kane. Jadi kalau cadangan ya berarti lu harus Yang beda menawarkan tipe. situasi yang berbeda gitu di lapangan. Tapi soalnya masalah Harry Kane itu complete forward. Complete forward, Iya. jadi Iya. agak bingung Mana sebenarnya. menurut lu yang lebih berbeda mana? Kalau gue dari dua nih? Ivan Toney sih. Ah. Karena dia bisa ngebuat hal yang dari 0 menjadi 100 tuh lebih baik dibandingkan dengan Oli Watkins. Iya. Ibaratnya punya sesuatu yang tiba-tiba wah ajaib nih kok tiba-tiba bisa Iya. gol. Nah, itu ada di diri Toney menurut gue. Dan tanpa supply sebaik Watkins ya kalau kita ngomongin level Iya. klub dia udah terbiasa melakukan itu di level klub kan. Menurut gue Inggris tuh nggak butuh striker yang cuman nunggu di depan karena lu udah punya beberapa striker yang tipikalnya tuh dynamic gitu. Harry Kane complete forward, Ivan Toney juga, jadi nggak butuh opsi yang cuman nunggu di dalam kotak penalti gitu doang gitu. Jadi justru lu butuh seseorang striker yang mungkin bisa ngasih ruang buat gelandang-gelandang di second line buat masuk, Jude Bellingham gitu loh, Phil Iya. Foden gitu. Iya, iya. Dan juga dari Inggris kemarin yang diomongin adalah Kobbie Mainoo seperti yang tadi dibilang sama Kobe Dex Mainoo, gitu. yes. Ini penantian kita juga nih sebenarnya ya, karena kita sering bahas aduh Henderson sama Calvin Phillips mah udah usang nih. Nah, ini Kobbie Mainoo diberi kepercayaan bahkan menjadi player of the game.
Itu sebenarnya karena kebutuhan buat nyari tandemnya Declan Rice. Kan sebenarnya kan gue nggak setuju ketika Inggris tuh dibilang wah Inggris mainnya pragmatis. Enggak, kalau pragmatis itu adalah ketika lu punya pemain squad seadanya, ya udahlah gue mainnya kayak gini untuk bisa maksimalin apa yang gue punya. Inggris itu skuadnya amunisinya itu bagus banget gitu. Untuk mereka bermain kemudian pasif, tidak atraktif gitu ya. Menurut gue itu karena Gareth Southgate-nya kurang imajinatif aja gitu. Tidak imajinatif lah dia. Karena menurut gue kalaupun Tidak kurang ya? Tidak imajinatif. Tidak imajinatif. Karena menurut gue dengan skuad kayak gitu dia masih memilih untuk bermain 4-2-3-1 rigid gitu. Padahal kita kan udah nawarin gitu. Oke lah katakanlah lu main pakai single pivot. Declan Rice, ya itu ngorbanin sebenarnya. Declan Rice kan bisa main jadi box to box kan ya. Lu bisa jadi holding midfielder terus kemudian muncul tiba-tiba di kotak penalti lawan. Cuman sekarang lu udah punya Jude Bellingham yang bisa kayak gitu juga. Ya udahlah. Kemudian Declan Rice main jadi holding midfielder aja. Kemudian lu punya 2 nomor 8 menurut gue yang bisa mainnya dynamic banget. Jude Bellingham sama Phil Foden. Itu bisa exploit half space gitu kan segala macam. Wingernya ya udahlah Saka di kanan, kiri siapa yang bisa jadi opsi? Mungkin Jack Grealish, mungkin Rashford gitu jadi opsi gitu kan. Ya itu bisa stay wide gitu. Nah, kalau lu pengen lebih dynamic lagi, itu fullbacknya sama kemudian jadi misalkan winger terus kemudian pemain nomor 8 sama fullback itu tuker-tukeran posisi, rotasi gitu loh gitu. Itu enak banget sebenarnya Inggris buat main kayak gitu. Cuman Southgate memilih untuk 4-2-3-1 rigid. Terus kemudian fullbacknya ya udah overlap aja gitu. Lu bayangin lu manggil Rico Lewis gitu ya dari Manchester City. Yang mana di Manchester City biasanya main jadi inverting gitu ya. Terus kemudian nyerang dari tengah, ini cuma disuruh overlap doang kan nggak enak juga gitu. Nah, kemudian datanglah Kobbie Mainoo. Nah, itu yang kemudian menurut gua ya taktik barusan nggak bisa dipakai karena Southgate kekeh 4-2-3-1 gitu loh. Jadi ya udah nyari pemain yang bisa nemenin Declan Rice yaitu Kobbie Mainoo. Karena kan kalau misalkan lu punya holding midfielder yang bisa patroli di depan back four terus kemudian ngasih bola dari kedalaman, berarti lu butuh nomor 8 yang juga bisa bantu untuk progresi bola gitu. Nah, itu Kobbie Mainoo. Walaupun menurut gua sebenarnya mengandalkan Kobbie Mainoo untuk di roll seperti itu terlalu cepat karena masih sebagai pemuda 18 tahun menurut gue masih ada beberapa kekurangan lah walaupun dia menjanjikan gitu. Menarik. Tapi kalau tadi gue ngomongin Hilal nih kita masih akan lihat ya berapa perubahannya mungkin bisa terjadi gitu kan. Dan ini juga kan kalau ngomongin squad nih ngomongin juga soal bugar apa enggak, sehat apa enggak gitu. Mereka kan bakal ada apalagi Declan Rice di title race ya. Kan kalau misalkan gini loh, kalau misalkan lu bingung tandemnya Declan Rice siapa ya? Itu belakang lo ada John Stones yang biasa di Manchester City. Kalau misalkan lagi pegang bola dia maju jadi DM gitu loh. Nah, tapi kalau ngomongin John Stones ya, Declan Rice bilang bahwa John Stones nggak tahu kalau City berikutnya akan lawan tim gue yaitu Arsenal. Kebanyakan pertandingan kayaknya. Iya, satu John Stones bener-bener nggak tahu. Ya maksudnya skip aja, gue pokoknya main asal main. 2 itu Cywar, karena pelatihnya udah mulai Cywar juga beberapa minggu yang lalu gitu ya untuk menjelang lawan Arsenal di weekend ini. Yang ketiga, Declan Rice ini bumbu. Kayak wah parah banget John Stones. Ayo kita harus soalnya lawan kalau guys. Rice doang nggak enak, harus ada bumbunya. Kan? Nah, pengganti Dex lu. Ya tapi intinya gitu. John Stones nggak main. Hah? Cedera kan John Stones. Iya benar. Nah ini menarik. Maksud gue Declan Rice untuk membakar teman-temannya. Oh gila kita diremehkan City. Mereka nggak tahu lawan kita bukan lawan tim besar gitu kayaknya. Bisa jadi. Tapi yang jelas apapun itu, City lawan Arsenal, nitip sendal. City lawan Arsenal akan dimulai nanti di hari Minggu ya, setelah Arsenal mencicipi sekitar 20 hari di puncak klasemen. Ini akan dipertanyakan dan dipertaruhkan posisinya di laga ini. Sebuah pertandingan yang saya yakin sekali fans Liverpool akan berharap imbang seperti Arsenal harap City dan Liverpool imbang. Ya, tapi City katanya fansnya nggak baik-baik aja nih. Nggak baik-baik kenapa tuh? Ini ada kalau kata Atletik tuh kolomnya fansnya City merasa manajemen mulai terlihat greedy ya. Dari soal apa Za? Iya, biasa lah. Kayak dulu kan Arsenal paling mahal tiketnya. Nah sekarang City mungkin baru merasakan kali ini. Mungkin setelah di supply dengan distribusi sekarang bakar duitnya kelar ya. Saatnya nih. Berarti emang sebenarnya fans Premier League tuh nggak boleh ngeledek fans Jerman ya. Kayak gini di Jerman tuh gue gak mau datang sekalian gitu. Pada protes rame-rame itu. Karena kalau di Jerman tuh bukan tiketnya doang yang murah. Sampai makanannya di dalam pun murah-murah. Iya. Jadi menurut gue kalau misalkan
sebuah tim Premier League bilang bahwa kita butuh duit mahal untuk menghidupi gaji pemain yang besar, terus kemudian kebiasaan kita beli bintang, ya mungkin sistemnya lagi harus dievaluasi gitu. Jangan-jangan sebenarnya lu nggak perlu menggaji pemain mahal dan nggak perlu harus selalu membeli bintang gitu loh sebenarnya. Iya, itu dia. Dan kalau mungkin kalau orang suka menuduh Etihad tidak penuh gitu ya, mungkin nggak penuh itu makanya dimahalin biar setara harga tiket. Tapi nggak rame kok sekarang City yang nonton ya, luar biasa, fansnya makin banyak. Tapi dari City sendiri, gue mau ke Reza dulu deh, nggak ke Rossi, karena ini sebuah kabar yang tidak menguntungkan bagi City. Kalau Rossi kan pasti Arsenal nih gitu. Jadi Reza dulu ya. Reza, City ini kehilangan banyak back inti di jeda internasional. Jadi banyak merasa ini kesempatan untuk Arsenal, apalagi City juga sering kebobolan first shot one shot one goal kata fansnya, dan kesulitan kontrol the game. Nah ini juga gue relate karena Arsenal pernah mengalami ini sebelum akhirnya Ramsdale digantiin Raya. Sempat ada fase one shot one goal tuh gitu, termasuk tendangannya Rashford lawan MU. Nah lo gimana ngerasa ngelihat situasi City sekarang nih compare to Arsenal? Gue pengen dari yang kedua dulu soal one shot one goal ya, karena gue melihat Manchester City ini kan tim yang sebenarnya secara sebagai kiper, kita kasih konteks dulu. Lu sebagai kiper melihat one shot one goal gimana? Secara defense salah satu yang terbaik. Secara XG salah satu yang paling rendah di Premier League. Nah, artinya kalau tim bisa melepas tembakan ke arah gawang ke City, artinya secara peluang nih besar gitu. Karena kalau peluang-peluang kecil ya udah dimentahin di level back gitu. Nah, menurut gua itu juga yang bikin akhirnya Ederson bisa tereksploitasi. Walaupun gue lebih milih Stefan Ortega sih sebenarnya daripada Ederson. Apa alasannya? Secara komposisinya lebih bagus Stefan Ortega ya. Passingnya Ortega itu underrated banget. Jadi dia tepat sasaran lah, nggak berlebihan tapi tepat sasaran. Terus kalau kita bahas cederanya back City, apakah memperbesar peluang Arsenal buat menang? Menurut gue, nggak cedera pun peluang Arsenal menang besar. Based on performance. Karena performanya Arsenal ini luar biasa di 2024. Ya kan, kita ya itu semuanya udah tahu lah, jumlah kemenangan, jumlah gol yang dicetak, jumlah kebobolan. Udah gue bilang berminggu-minggu. Arsenal bagus banget. Cuman apakah para pemainnya bisa mengatasi tekanan ketika masuk ke laga yang sangat besar? Di Etihad, tambahin dong. Iya di Etihad. Bumbu-bumbunya udah terasa tuh. Declan Rice ngerasa ini laga besar. Buat John Stones biasa aja gitu kan. Karena ya sehari-hari mereka udah menjalani laga seperti juara ini. 3 musim beruntun. Iya benar. Buat dia biasanya orang dia nggak main. Dan kita harus melihat Arsenal itu kan 2024 baru kalah 2 kali. Yang satu lawan Liverpool di FA Cup knockout game. Satu lagi lawan Porto. Betul. Champions League leg pertama. Tapi lolos juga akhirnya. Leg keduanya pun kan menangnya adu penalti. Nah gue melihat ada tendensi Arsenal ini sebenarnya masih tertekan di situasi-situasi yang dimana mereka membutuhkan kemenangan. Nah jadi ini situasi yang menurut gue belum banyak lah dihadapi oleh Arsenal, tapi sudah sering dihadapi oleh Man City, dan ini sebenarnya keunggulan dari Man City. Tapi kalau performa menurut gue Arsenal. Tapi menurut gue itu bukan sebuah kelemahan, tapi lebih ke sebuah challenge. Karena kan sebenarnya Arsenal ini tim yang lagi ada di fase gue harus membentuk sebuah backbone gitu kan. Tim-tim yang pengen ngebentuk backbone ini pasti akan ngadepin situasi di mana mereka harus bisa keluar dari tekanan dan kemudian dengan kemampuan mereka sendiri naik satu level lebih tinggi gitu loh. Jadi emang ini challenge sebenarnya, bukan kelemahan gitu. Tapi kalau ngelihat based on performance, sejarah kan sering keluar dari situasi sulit dengan mencetak gol pada menit-menit akhir gitu loh. Itu kan sebenarnya ada ujian mental yang udah berhasil mereka overcome juga gitu. Itu aja menurut gue. Iya. Arsenal juga Gabriel Magalhaes dan Saka kan gak fit. Kok tiba-tiba fansnya iya. Ya bukan, maksudnya jadi gak full tim banget juga. Maksudnya gak 100% lah. Nggak, gue tuh kalau ngomong di sini yakin kalah sama West Ham, gue yakin loh. Kok bisa kalah, West Ham lagi jelek. Iya, itu emang itu aneh sih. Aneh, ada beberapa hasil aneh lah buat gue. Porto coba. Porto, gue bilang wah ini hasil undian menguntungkan. Kalah. Kemarin juga tegang banget tuh nonton. Tidur jadi kurang sampai adu penalti. Gue gak mau sombong dulu. Ya komentar gue lebih banyak hari Senin ya. Entah menang atau kalah. Cuma kayak Havertz. Saya juga gak komentar ya, tapi enggak. Kan gue bilang kan gue melihat kan ini lawan City bisa jadi penentuan keyakinan gue gitu. Jadi nanti hari Senin ya. Gimana Kai Havertz menurut kalian? Kai Havertz menurut gue akhirnya membuktikan bahwa dia bisa overcome keraguan orang-orang ya sebenarnya.
kan ketika dia didatengin semua orang, beberapa orang lah yang menganalisis soal taktik bilang, wah ini nggak bakal jadi striker number 9 classic. Udah pasti ini dia bakal ngebuka ruang, turun sebagai false nine segala macam. Dan itu kemudian salah satu performa terbaiknya adalah ketika ngadepin Liverpool. Itu menurut gue enak banget cara mainnya Havertz, karena itu bikin bingung backline Liverpool. Ini siapa yang bakal maju nih, kok Havertz turun jauh banget sementara sayapnya naik banget gitu kan segala macam. Nah, itu yang kayak gitu cocok sama sistemnya Arteta yang menurut gua fluiditasnya tuh bagus gitu loh. Jadi Havertz diuntungkan sama sistemnya Arteta menurut gua, kesimpulannya seperti itu. Iya. Ini kayak Havertz adalah sosok yang performanya lagi bagus, nggak cuma di klub tapi timnas juga kemarin juga. Ya. Bisa sama tuh kan gaya mainnya ya. Betul, berkolaborasi sama Florian Wirtz dan juga Musiala. Musiala di Arsenal. Ada Odegaard, ada Saka, ada Martinelli atau Trossard gitu kan, yang bisa kerja sama bareng. Bahkan Declan Rice juga jadi kayak Granit Xhaka juga tuh maju-maju sekarang gitu. Dan kayak Havertz juga adalah sosok yang bisa dibilang menentukan juga di kemenangan Arsenal waktu di Emirates gitu kan. Kan dia Havertz sama Tomiyasu itu yang ini kan sebelum proses golnya Martinelli gitu kan. Nah, lu gimana ngelihat Havertz ada di sistem yang akhirnya membuat dia bisa ke-unlock gitu ya. Bukan cuma jadi super sub, kan dia sempat juga beberapa kali jadi super sub menentukan pertandingan gitu ya, di gol kemenangan beberapa kali. Tapi bahkan jadi starting five sekarang untuk skemanya Arteta nih. Kayak Havertz golin masih 100% menang ya. Masih. Kayak James Milner dulu tuh di Liverpool. Masih. Iya. Saya tahu Anda pengen seri kan ini. Anda fans Liverpool pasti Anda pengen ini duel seri. Iya, tapi kita nilai dengan objektif lah. Cuman gini, Havertz itu kan sebelum pindah ke Arsenal dia bincang-bincang dulu sama Arteta kan. Salah satu yang bikin akhirnya Havertz pindah itu adalah sebenarnya dia akan dipasang lagi di posisinya di Leverkusen. Dia di Leverkusen itu main di attacking midfielder, di belakang seorang striker utama. Dan sebenarnya Havertz di posisi itu kan di midfielder bersama dengan Odegaard dan juga Declan Rice. Dan sebenarnya itu juga udah jalan sejak awal musim. Cuman kan Gabriel Jesus cedera, Havertz balik ke false nine, Jorginho di belakang juga bisa ngisi posisinya. Jadi sebenarnya Havertz ini mirip dengan ketika dia di Leverkusen. Jadi yang ditawarkan, ini gue kayak jualan hari ini ya. Yang ditawarkan terus. Iya, gak apa-apa. Mana tawaran lu? Jadi dia itu kan orang banyak ngira dia bisa bikin keajaiban dengan umpan dan juga syutingnya gitu, pergerakannya dengan dribblenya. Tapi yang underrated adalah pergerakannya ketika off the ball. Betul. Aerial duel jangan lupa. Nah, kalau kita lihat di Leverkusen itu sering banget Volan itu narik pemain keluar, terus Havertz itu masuk dari lini kedua, nyundul bola di kotak penalti. Nah, itu hal-hal yang sering banget dia lakuin ketika di Leverkusen. Nah, ini bisa kembali dilakukan ketika dia ngisi false nine-nya Arsenal. Beda sama false nine-nya di Chelsea. Iya. Tapi kan Arsenal gak ada Volan ya? Kan kalau dia main di CM dia jadi yang ngisi Volan, ngisi Gabriel Jesus. Kan Gabriel Jesus juga gak banyak di kotak penalti kan sebenarnya kan. Dia ngisi situ. Nah, ketika dia jadi false nine, dia false nine-nya beda sama di Chelsea. Kalau di Chelsea itu dituntut buat dia lama pegang bola, holding, nunggu teman-temannya naik datang. Nah, kalau di Arsenal itu dia jadi false nine nggak butuh pegang bola. Nah, itu yang agak beda dan akhirnya role-nya bisa lebih bagus ketika di Arsenal sih. Iya, itu dia. Jadi, ini ada pertanyaan. Cara menggunakan pemain tuh emang ngaruh sih. Iya. Betul. Kalau false nine-nya di Chelsea itu dia mikirnya kayak Fabregas Spanyol gitu nggak sih? Iya, betul. Iya, di Euro ya. Betul. Fabregas Euro tuh ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dex. Arsenal masih juara sekarang karena musim depan Big Six terlihat siap berbenah. Tidak usah kita jawab. Gak semua pertanyaan harus dijawab ya. Nanti jinx takutnya ya kan. Prediksi? Jaya. Prediksi bro. Ini harus prediksi skor ya. Gak usah ini aja menang kalah seri. Kita tebak-tebak aja kan. Kalau gue mungkin 5-5-4-5 ke arah City sih. Ke Arsenal sebenarnya. Wow. Really? Iya. Lagi-lagi based on performance gitu. Oke. Even gini loh, Man United ngadepin City itu kan sebenarnya jelek banget ya. Man United dikurung sama City, tapi ketika mereka harus transition cepat ternyata bisa-bisa aja tuh nembus lini tengahnya gitu. Ya walaupun nggak banyak ya kesempatan kayak gitu, cuman gue ngeliat masih ada sesuatu yang harus dibenahi nih di City gitu. Oke, jangan lupa ada perbedaan antara harapan dan prediksi. Saya tahu harapan Reza hasilnya imbang. Prediksi Anda apakah sama dengan harapan Anda, Ya, Bung? sebagai fans Liverpool kan pengennya hasilnya imbang. Tapi prediksi sama nggak sama harapan? Prediksi Kan gue beda. imbang, tapi kalau Havertz golin Arsenal menang.
Oh, rekor itu Biar terjaga. rekor tetap jaga. Oh, oke. Oh, karena Jerman ya. Oke, harapan gue udah jelas. Prediksi gue imbang. Jangan kalah juga prediksi. 1-1 spesifik ya. 1-1 Arsenal lawan City. Oke. Kita lihat hasilnya gimana ya. Kita sebelum kita ke Bansos seperti biasa akan ada update ya kan dari Kanjuruhan dan juga One Future Football. Dari update Kanjuruhan itu yang gue baca beritanya adalah yang lagi dipantau soal pintu 13 itu bakal dirobohin apa enggak. Karena kalau dari keluarga korban mereka tetap kekeh mengawal bahwa jangan sampai pintu 13 ini dirobohkan gitu. Karena itu kunci banget buat kejadian tahun 2022 kemarin gitu. Ya. Dan Dan itu juga, yang sekarang lagi terus dikawal tuh ya. soal pembongkaran pintu 13 itu. Oke, dan juga ada kabar dari One Future Football season 3 yang tidak lama lagi akan segera dimulai di 6 April. Jadi Betul. menyambut lebaran, kalau dunia virtual mereka memberikan tontonan seperti layaknya film-film bioskop ya yang mencari tanggal yang tepat untuk menjadi film lebaran. Seperti beberapa tayangan kalau nggak salah Siksa Kubur, Architecture of Love itu udah bersiap ya untuk jadi sinema lebaran. Nah ini One Future Football partai pembuka bertandang ke India, Bengaluru Phoenix. Nah ini dia ada hubungannya juga dengan Kementerian Kegelapannya Bung Rin ya. Logonya kan Phoenix tuh kan, Iya, logo iya. partainya. Apa ada yang baru? Ada yang baru? Coming soon sih, tapi ada info ya. Ada info, ada human manager. Wow. Sebelumnya kan Lee Jun Ho nih, Korsel AI. Nah, ada isu ya. Isu apa udah menuju fakta ini, Dex? Baru isu, menurut kabar dari Fabio Rossi. Fabio Rossi. Ya kan ini kita ya, apa namanya? Jurnalis dari One FF ya, jurnalis virtual ya. Siapakah manajer Inter Nusantara yang akan kita bisa tanya ke Afif? Ya. Sebenarnya ya bisa tanya lah, langsung mention dia aja, tanya kira-kira siapa. Kita sudah lihat sebenarnya Presiden, ya. fotonya dan prosesnya gitu ya. Karena kaosnya minjem waktu foto. Jadi kita akan lihat ya, yang pakai kaosnya jadi nggak pakai baju tuh. Gitu. Nanti kita akan lihat ya, siapa kira-kira akan diumumkan di medsos kita ya. Medsosnya Box to Box Bola dan juga Inter Nusantara. Jadi stay tune untuk mengetahui siapa kira-kira dan gimana sih musimnya kalau pakai manajer yang human gitu, bukan AI doang ya. Nah kita lanjut ke Bansos, Banter Medsos. Ada yang pertama adalah gol pertama dari Endrick. Nah ini yang diomongin sama Waldo mulu nih. Endrick. First of many. Endrick cetak gol. Oh, ini First dia of nih. many. Ini bukan lo kan Bill? Waldo nih kan? Komen dari Werdana. Tapi bisa aja gak sih? Hah? Ciro Alves kan juga pernah Piala Dunia. Iya, bisa Tapi- sih. Tapi maksudnya trip ke Wamena tuh sulit loh. Iya betul. Timnya udah gak ada ya? Betul. Maksud Tripnya gua, tuh sulit. iya bukan soal timnya, tripnya aja sulit. Trip ya, jadi perjalanan itu kan ada jalur udara, jalur darat, Ada laut juga. ada laut juga. Jadi Iya. memang cukup tricky ya. Dan juga ini pertanyaan juga dari Aun ya, yang akan kita tampilkan. Tweetnya dari Box to Box. Ya maksudnya Aun mempertanyakan ini, ya kan kok bisa Georgia lolos sedangkan Norwegia enggak. Nah ada juga komentar dari The Rens. Ya, Yunani tim yang pernah juara Euro sekarang malah 3 kali beruntun gak lolos Euro. Nah ini. 20 tahun pas ya. Oh iya, 20 tahun 20 lalu iya. Iya. Jadi Dewa-dewa Yunani tuh itu doang tuh ya. One a lifetime. sebenarnya Once a lifetime. iya, kejutan terbesar Euro dalam 20 tahun terakhir tuh Yunani, Otto Rehhagel. Tapi Tapi Otto Rehhagel tuh emang pernah bikin kejutan juga dengan juara masih Kaiserslautern. Iya. Enggak, tapi maksud gue emang tahun itu tahun anomali dong. Karena Champions League aja gue Porto. merasa enggak gak usah Porto Monaco deh, semifinalnya. Porto Iya. Monaco Deportivo. Iya, Satu iya, lagi iya. Chelsea kalau nggak Iya, salah. iya. Iya Chelsea. Gitu. Jadi maksud gue ini kan menyingkirkan Milan kena comeback Iya. 4-0-4-1, MU kena gol away Tapi gitu. menurut- Maksudnya ada banyak. Madrid kalah sama Monaco gitu. Ini hal yang aneh. Jadi gitu. tahun Di Eropa itu ya bukan di liga. Iya, tahun itu yang bisa gue tarik kesimpulannya adalah
tahun di mana tim-tim yang juara itu adalah tim yang bisa menihilkan lawannya. Itu kan pertama kali kita melihat bagaimana taktiknya Mourinho bekerja kan sama FC Porto dan kemudian dia sukses di Eropa. Menurut gue Otto Rehhagel juga sama gitu. Lu gimana caranya tuh banyak golnya itu dari sayap kanan, dari sayap gitu umpan terus sundul gitu kan. Karisteas tuh. Iya kayak gitu. Ke Prancis crossing. Emang ini banget apa gimana cara menihilkan lawan terus kemudian ya udah gua counter gitu. Ini 1-0 ya. Iya. Bahkan di grup tuh hampir nggak lolos tuh kan. Iya benar. Iya. Dia mereka imbang lawan Spanyol gue inget tuh. Tapi jawab ini dikit ya. Kenapa Norwegia nggak lolos ya? Sesimpel mereka ada di League B. Jadi kan Georgia itu ada di kasta ketiganya Nations League kan, dan di League C itu dia dari semifinal sampai final playoffnya itu semua dari kasta ketiga itu, dan sayangannya itu kan Georgia, Yunani, Luxembourg, dan kalau Norwegia gabung di situ ya Norwegia yang lolos juga sebenarnya. Sebenarnya promotasinya seru juga ya. Maksud gue jangan-jangan kalau sistem yang begini ada negara yang ya udah kita cek aja deh menjelang Euro gitu untuk bisa lolos, ya bisa aja dong, taktik kayak gitu bisa aja loh. Ya, Maksudnya untuk memberikan keadilan. Iya sih. Tapi kan tetap aja bisa ada taktik kayak gitu. Maksud gua kalau di NBA kan ada istilah namanya tanking. Tanking ya. Jadi kalau ketika tim lo udah nggak bisa ngejar ke playoff, udah kita paling bego aja. Kayaknya Inggris draft. gitu ya. Inggris kan turun ke B sekarang. Tanking. Tapi tanking itu kan buat draft kan sebenarnya. Iya bener draft. Tapi kan itu keuntungan. Pokoknya bermain yang apa adanya, mengorbankan fans, tapi untuk keuntungan masa depan itu kan gitu tanking. Soalnya kalau draft kan gue bisa ngambil yang paling bagus duluan gitu. Pertama kali berhasil. Gitu. Ada beberapa draft cedera semusim gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nih, Bansos. Ini dia. Ini pertanyaan. Ini baru Aun nih. Ini Andil Aun di accept lu dong. Belum di accept sama Aun nih. Kelihatan. Aun tolong accept. Ini kan komentar Anda nih. Di balik keberadaan pemain heritage diaspora. Enggak, tapi emang Waldo tuh ini ya dia tuh sering collab. Tapi kadang orangnya juga enggak. Dulu. Iya, kalau itu oke lah. Kadang enggak ada. Contoh waktu ada Dita. Dita enggak ada di kamera. Tapi episode ada Dita. Tapi di video itu nggak ada dia gitu. Kata dia, gue accept nggak ada muka gue. Kalau gue accept gitu. Tapi kan Waldo udah semuanya aja. Ya, nggak apa-apa Waldo. Jadi kita tebas Anda ya. Walaupun Anda nggak ada. Gimana Andil anak FM? Ah ini dari zaman CM sampai FM. Memang berpengaruh ya. Berpengaruh pasti ya. Andil selain membuat kuliah jadi lulusnya lebih lama. Karena gue juga korban. Enggak, gue dulu ini nggak lama gue pas TKA. Gue kan D3 terus kemudian ekstensi kan. FM tuh, kena FM lo. Nah D3 pas lagi TKA itu kan gue kan kalau misalkan dulu kan kuliahnya TKA-nya bikin sebuah marketing campaign kan. Marketing campaign-nya itu lo bikin desain apa namanya print ads segala macam gitu. Jadi kadang-kadang ketika gue udah lagi apa capek ngedesain gitu ya, bingung nih, jelek nih gitu kan. Udah gue main FM. Saya itu biasanya ngedesainnya 2 jam, main FM-nya 6 jam. Oh iya. Tapi FM kalau FM biasa apa lu main nggak? HP sih. Oh HP. Jadi, apa tim yang pernah lo yang jelek lah, yang jelek? Yang ya kalau gue pasti kalau main gitu dari divisi. Ya apa yang menurut lo aneh nih menurut gue? Bat. Hah? Bat. Yang divisi 6 ya? BATH. Kalau enggak ini gue suka Bat apa sih tim apa? Dulwi Hamlet juga bagus. Hah? Inggris. Divisi berapa gitu? 6 Vanarama League. Kenapa Bat lu pilih? Namanya cari aja yang bagus gitu, yang lucu. Kalau Dulwi Hamlet tuh lucu. Dulwi Hamlet tuh warnanya pink ya. Dia eksentrik sendiri. Kalau gue kan udah Volendam. Oh Volendam ya. Main di Eerste Divisi. Gue gak seriski itu sih, gue Stock City paling mentok. Masih tetap pengen Premier League gitu. Tapi sisanya karena dulu di era-era gue main FM banget itu tim Arsenal masih jadi banter. Ya masih jadi tim jelek gitu. Jadi gue balas dendamnya di FM. Sama FIFA tuh gue Arsenal. Gue tuh main di Volendam tuh terakhir FM 2020. Itu gue lama tuh habis itu nggak lama. Lu Volendam kenapa ya? Lu suka kotanya? Gue suka kotanya. Gue pernah ke Volendam. Memang itu kota turis banget sih. Jadi itu kota itu di balik dam gitu. Lautnya tuh tinggi banget, anjing, ngeri banget gitu. Apakah Volend artinya di balik ya? Iya, gue nggak tahu deh. Volendam di balik dam. Mungkin sih. Kotanya tuh emang kota kecil gitu. Jadi atraksi turis juga. Dan gue seneng aja kota-kota kecil kayak gitu, dan ya udahlah milih itu warnanya orange kan, kostumnya orange, stadionnya kecil segala macam. Wah ini enak nih buat digedein. Tapi pas MU jelek lu nggak pernah ini terus kayak gue balas dendam di game. Main MU, Liverpool kan sempet jelek. mainin MU di video game itu lebih gampang buat bikin mereka jadi sukses ketimbang aslinya gitu loh. Iya bener juga ya. Ya serius gue. Lebih gampang main MU di game daripada
MU menang di reality. Iya. Waduh. Gue pernah nyoba soalnya. best beat. Gue pernah nyoba soalnya mainin MU yang sekarang gitu ya. Iya. 2 musim juara Champions League tuh bisa gue gitu loh. bener Nah juga. kalau Volendam tuh sampai jauh banget gitu. Lu pernah tapi? Gue pokoknya main 10-15 tahun akhirnya nama gue diabadiin jadi stadion kalau nggak Wah salah. gila, Rossi. Lu Gue kalau pakai tim gede tuh Liverpool, kayak iya kalau lagi cuma jelek, pengen, kan sempat enggak, ada banter bukan, Ira tuh. lagi jelek sih. Lagi lebih kayak ini gue pengen nyoba kalau pemain ini kan dirumorin ke Liverpool misalnya Mbappe gitu. Nah kalau beneran ke Liverpool tuh kayak gimana misalnya gitu doang. Oh, tapi lu pelatihnya. Coba kalau tulis kolom komentar ya, lu kira-kira gimana? Pernah nggak tim lu kalah, terus lu akhirnya pakai di FIFA atau eFootball atau FM untuk bikin tim lu jadi jago lagi ya. Sama yang terakhir banter medsos konten soal Maluku. Oh ini box to box geographic ya. Maluku Tanah Air Beta dan ada komen soal Ragnar Oratmangun. Saya lagi di Samlaki ada nama daerah. Oratmangun. Keren sih. Oratmangun. Dan seperti yang gue Namanya bilang di bagus live ya. reaction, maksudnya Namanya tuh itu bagus. buat apa? Iya, Name iya. set di Bagus ya. jersey oke banget sih. Oratmangun. 11 lagi, maksudnya nomor bagus lah menurut gue. Justin Kluivert Oratmangun, luar biasa. Ya itu kira-kira tulis di kolom komentar. Oh iya, kalau komentar prediksi lo juga boleh soal City sama Arsenal. Dan jangan lupa juga sambil ngabuburit, nikmatilah El Kultum dari El Metronom yang hanya tinggal 3 episode lagi. Ya kan? 3 episode lagi, jadi jangan sampai ketinggalan. Karena ya sebenarnya ini bisa ditonton nanti-nanti, cuma kayak telat dong gitu. Jangan sampai lo asupan tawa ini terlambat. Dan jangan lupa juga, kalau kemarin ada isu-isu soal box-to-box bubar. Nah, Beneran bubar, buka bersama. Buka bareng. Bareng. Nah, ini dia ya. Ada Gamebot, ada juga siapa tuh karaoke siapa? Tipikal. Betul. Wah ini karaoke seru sih nih. Rona sama Pasti. Nadila ya. Terus kultumnya Otaku Box, kemudian ada stand up spesial dari Bung Rin. Nah ini ya untuk Anda yang merasakan suka kontennya Kementerian Kegelapan juga bisa menikmati Pokoknya karya Bung Rin. Kalau Bung Ini Rin- nggak ada sensor nih ya, off air soalnya nih. Iya, jadi makanya kemudian stand up-nya Bung Rin itu tidak ada digital download ya. Wah, jangan. Jangan. Cukuplah jejak digital itu, jangan. Gue tuh terakhir kali banyak-banyak cari nonton masalah. Bung Rin stand up tuh di Antasari kalau nggak salah itu sampai pengen lagi, sampai kalau sampai lewat. berdiri gitu ketawanya. Wah. Sampai sakit perut. Wah, aduh. Jadi pengen nih. Ya udah, ada juga cerdas cermat dari Box to Box ya. Kemarin kami diundang sama Regisa, terima kasih, kami belum terkalahkan. Ya, mohon maaf ya. Kalau mau menang jangan undang kami dong. Kemarin kami cuma kalah 2 ya Dex ya. 1 kalah Sweet, 1 lagi kalah ini apa mencet bel. Nah itu, jadi seru. Sayangnya nggak bisa dilihat di ini ya, nggak dicuplikan ya. Ini nanti kita bikin lagi kali ya kapan-kapan ya. Tapi kalau lu kangen-kangen sama kuis-kuis box to box sudah disiapkan sama Dex, bisa datang di hari Sabtu. Hostnya juga Tio dan ada HTM ya, bisa lihat di 150.000. Oke. Dapat bukaan. Dapat tuh. Dapat Bung Rin. Oke. Hah? Lah iya makanya bayangin stand up Bung Rin, ada Bukber, ada apa? Tipikal podcast karaokean, terus cerdas cermat. Otaku. Wah, ini wibunisasi ini. Ya namanya juga baru ibu. Iya. Mainnya di baru ibu. Ya pokoknya gitu deh ya. Jadi kita tunggu di hari Sabtu, kita ketemu di Tori jam 5, setengah 5 sore. Oke? Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.